Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Naryatul Rizky dari kelas 10 MIPA 2 akan menjelaskan tentang bagian 1.1 yaitu latar belakang dari tanaman binahong yang dijadikan sebagai obat tradisional. Jadi tanaman obat sebagai obat asli Indonesia sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, yaitu digunakan dalam upaya memelihara kesehatan dan mengobati penyakit. Kemudian pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tanaman obat adalah tanaman yang memiliki khasiat obat, digunakan sebagai obat dalam penyembuhan maupun pencegahan penyakit. Dalam penggunaan tanaman obat sebagai obat bisa dengan cara diminum, ditempel untuk mandi, dihirup dan juga lainnya. Obat-obat tradisional digunakan kembali oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selain harganya yang relatif murah, hampir tidak memiliki efek samping yang jika penggunaannya sesuai anjuran. Tanaman obat juga efektif untuk penyembuhan penyakit tertentu yang sulit disembuhkan dengan pengobatan modern seperti kanker, tumor, dan lain-lain. Bahan-bahan alami murni memiliki efek samping tingkat bahaya dan resiko yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan obat kimia. Banyak tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat, antaranya adalah daun binahong atau biasa disebut dengan Andredera cordifolia. Tanaman binahong sejak dulu dikenal oleh masyarakat sebagai tanaman obat, mulai digalakkan. Berbagai riset yang telah dilakukan para peneliti mengenai daun binahong telah membuktikan bahwa tanaman binahong mempunyai berbagai khasiat yang sangat manjur bagi kesehatan. Tanaman binahong mempunyai banyak khasiat dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit ringan maupun penyakit berat. Hampir semua bagian tanaman binahong seperti umbi, batang, bunga, dan daun dapat digunakan. Tanaman ini memang tumbuh baik dalam lingkungan yang dingin dan lembab. Tanaman ini sudah lama ada di Indonesia, tetapi baru akhir-akhir ini saja menjadi alternatif bagi sebagian orang untuk dijadikan obat alami untuk menyembuhkan atau mengurangi beberapa penyakit ringan maupun berat. Secara empiris, manfaat daun binahong adalah sebagai berikut: mempercepat penyembuhan luka. Bahan ini untuk penyembuhan memar karena terpukul, terkena api, rematik, pegal linu, nyeri urat, menghaluskan kulit. Daun binahong 10-15 lembar direbus dalam 3 gelas air hingga mendidih dan tersisa 2 gelas. Minumlah 1 kali sehari sehabis operasi. Rebuslah 20 lembar daun binahong dengan 3 gelas air hingga mendidih dan tersisa 2 gelas. Minum 1 kali sehari sehabis operasi. Rebuslah 20 lembar daun binahong dengan 3 gelas air hingga mendidih dan tersisa 2 gelas. Minum 1 kali sehari berdasarkan hasil penelitian. Daun binahong mengandung saponin, alkaloid, dan polifenol. Saponin merupakan senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti sabun. Saponin memacu pembentukan kolagen, yaitu protein struktur yang berperan dalam proses penyembuhan luka. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Agustina pada tahun 2013, bahwa ekstrak daun binahong dapat menurunkan kadar kolesterol total. Melian menyatakan bahwa ekstrak daun binahong dapat menurunkan kadar asam urat. Ekstrak daun binahong juga dapat mengurangi peradangan sel dan meningkatkan fibroblast pada cedera. Menurut Yiliani et al., ekstrak etanol daun binahong juga dapat menyembuhkan luka yang diformulasi dalam bentuk sediaan gel. Luka didefinisikan sebagai gangguan struktur, anatomi, fungsi bagian tubuh. Luka bisa disebabkan akibat trauma mekanik seperti trauma benda tajam maupun tumpul, sengatan listrik, gigitan hewan. Semua orang pernah mengalami luka, misalnya naik motor, meskipun sudah hati-hati, masih saja ditabrak yang menyebabkan terjadinya luka sayatan, atau pada saat memasak secara tidak sengaja tangan atau jari terluka. Kejadian tidak terduga tersebut apabila tidak diobati bisa saja menyebabkan penyakit yang lebih parah dan rentan oleh infeksi bakteri maupun jamur. Rusaknya bagian kulit dan jaringan membuat banyak kuman masuk. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian uji efektivitas sediaan krim ekstrak daun binahong atau Andredera cordifolia terhadap penyembuhan luka pada kulit manusia. Kemudian
Bagian 1.2 yaitu rumusan masalah. 1.2.1 apa saja manfaat yang terkandung dalam daun binahong? 1.2.2 apakah daun binahong dapat mengobati luka? Kemudian bagian 1.3 yaitu tujuan. 1.3.1 untuk menyelesaikan tugas praktek penelitian KIR. 1.3.2 untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. 1.3.3 dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah didapatkan sehingga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Yosela Angelita dari kelas 10 MIPA 2. Nah, selanjutnya ada manfaat dari penelitian ini. Dari penelitian ini, kami berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi pembaca maupun penulis. Selain itu, kami juga berharap salep daun binahong dapat dikembangkan alternatif sebagai antiseptik untuk kulit. Lalu selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengetahuan umum tentang tanaman binahong. Tanaman binahong adalah tanaman asli dari Amerika Selatan, tapi ada juga yang berpendapat bahwa tanaman binahong ini berasal dari Cina. Tanaman binahong termasuk tanaman yang berumur panjang, dan panjang batang dari daun binahong itu kurang lebih sekitar 5 meter. Lalu selanjutnya ada morfologi tanaman binahong. Yang pertama ada daunnya. Daun binahong adalah tunggal dan bentuk daunnya ini menyerupai jantung. Berwarna hijau, bertangkai pendek, permukaannya licin dan dapat dimakan. Lalu selanjutnya ada batang. Batang dari tanaman binahong ini lunak, saling membelit. Nah, ini berwarna merah. Lalu selanjutnya ada bunga. Bentuk bunga dari tanaman binahong adalah majemuk rimpang, bertangkai panjang, muncul di ketiak daun. Lalu mahkota bunganya ini berwarna krem keputih-putihan dan berjumlah 5 helai serta berbau harum. Lalu yang terakhir ada akar. Bentuk akar dari tanaman binahong adalah rimpang dan berdaging lunak. Perkenalkan, saya Fadila Jeswita Pratiwi, kelas 10 MIPA 2. Selanjutnya yaitu 2.3 sistematika tumbuhan. Secara ilmiah, binahong diklasifikasikan pada kingdom Plantae atau tumbuhan. Divisi spermatopita atau menghasilkan biji, kelasnya Dicotyledoneae atau dikotil atau berkeping dua, ordo Caryophyllales, famili Bacillinaceae, genusnya Anredera, spesies Anredera cordifolia. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metode penulisan. Pada 3.1 metode penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimental, yaitu dengan menguji daya penyembuhan luka gores dengan daun binahong atau Anredera cordifolia segar pada luka di tangan manusia. Selanjutnya pada 3.2 yaitu latar penelitian. Daun binahong atau Anredera cordifolia ini diambil sebagai sampel dari kebun sekitar rumah tanpa memperhatikan asal daerah tumbuh dan kesuburannya. Sampel yang diambil daunnya itu masih dalam keadaan segar, bersih, dan dalam keadaan utuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rati Febriana Wijayanti dari kelas 10 MIPA 2. Selanjutnya ada rancangan prosedur kerja. Prosedur kerja yang dilakukan diawali dengan studi literatur dari berbagai sumber. Kemudian dilakukan observasi, lalu melakukan eksperimen pembuatan salep, dan kemudian melakukan eksperimen untuk mencoba salep pada tangan. Langkah terakhir adalah penyusunan laporan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Data dan informasi yang dikumpulkan diperoleh melalui beberapa metode analisis data, yaitu yang pertama analisis kualitatif.
Data dan informasi yang kami peroleh merupakan hasil dari bahasan konseptual suatu permasalahan. Dilakukan dengan cara mengamati, memahami, dan menafsirkan setiap data yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Yang kedua, analisis deskriptif. Setelah data diperoleh dari observasi dan wawancara, maka dilanjutkan penyusunan dan penghimpunan data, serta membahas dan menginterpretasikan berdasarkan logika, teori, dan fakta yang ada untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya ada eksperimen pembuatan salep. Untuk membuat salep dari daun binahong dilakukan percobaan seperti berikut. Pertama, kita membutuhkan alat yaitu baskom, alu, sendok, gelas, dan saringan kurang satu yaitu cup. Yang kedua, bahan yaitu pertama daun binahong, yang kedua ada vaselin, yang ketiga ada etanol 95%. Selanjutnya yang ketiga yaitu prosedur kerja. Langkah pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua yaitu menjemur daun binahong hingga kering. Yang ketiga, menghaluskan daun binahong dengan alu. Selanjutnya langkah keempat, mencampur daun binahong dengan etanol dan aduk hingga mendapat ekstrak daun binahong. Kelima, ekstrak daun binahong didiamkan selama 12 jam. Selanjutnya langkah keenam, vaselin dicairkan, kemudian dicampur dengan ekstrak daun binahong. Kemudian langkah ketujuh, aduk semua hingga benar-benar menyatu seperti salep. Kemudian langkah terakhir yaitu setelah salep jadi dimasukkan ke dalam cup. Pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan daun binahong sebagai obat untuk luka bakar. Berdasarkan hasil eksperimen bersama didapatkan bahwa daun binahong memiliki kandungan seperti berikut: vitamin A, B, dan C, zat besi, asam folat, protein, kalsium, flavonoid, riboflavin, mukopissacarida, D-galaktosa, saponin, alkaloid, dan polifenol. Pada hari pertama sampai hari ketiga membersihkan dan mengeringkan daun binahong. Pada hari keempat, menghaluskan daun binahong yang sudah kering dan menyampurnya dengan etanol selama 12 jam untuk diambil ekstrak dari daun binahong tersebut. Ya, untuk hari kelima, menyaring ekstrak daun binahong dan menyampurnya dengan vaselin yang sudah dicairkan. Untuk bagian penutupnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, ekstrak daun binahong memiliki pengaruh terhadap kepadatan kolagen pada luka bakar. Yang kedua, salep daun binahong memiliki keunggulan berupa terbuat dari bahan alami yang tidak membahayakan kulit. Yang ketiga, pemakaian salep secara rutin dapat mempercepat pengeringan luka bakar. Yang keempat, daun binahong memiliki kandungan berupa flavonoid, saponin, alkaloid, dan polifenol. Untuk mengakhiri presentasi kami, maka kami menyadari bahwa karya tulis kami dan produk yang kami buat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca guna membangun penyempurnaan karya tulis ilmiah kami agar lebih baik ke depannya. Dari pelaksanaan penelitian ini, kami sebagai penulis memiliki catatan dan saran, yaitu waktu penelitian kurang maksimal. Untuk penelitian kami harapkan dapat lebih maksimal untuk guna memperoleh data yang lebih akurat.